Isu naturalisasi masih menjadi buah perbincangan masyarakat. Pemain naturalisasi membanjiri skuad timnas Indonesia. Bagaimana bisa banyak sekali pemain yang memiliki darah Indo-Belanda? Saat ini, hal ini menjadi ramai dan kontroversi terkait gerakan RMS pada masa kolonial Belanda di Ambon, Maluku. Kala itu, banyak pemain top Eropa yang memiliki darah keturunan Indonesia bermain di klub besar Eropa seperti PSV Eindhoven, AC Milan, Chelsea, Manchester United, dan Liverpool. Bagaimana awal mula pergerakan RMS di Ambon, Maluku kala itu, dan juga apa hubungannya dengan pemain sepak bola Indonesia? Juga, siapa saja pemain-pemain tersebut? Mari kita bahas pada video kali ini. Jangan ragu buat support dengan cara like, share, dan komen di channel Warung Bola Juara. Republik Maluku Selatan, atau disingkat RMS, adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan Jaksa Agung NIT, singkatan Negara Indonesia Timur Soumokil, yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan pasukan Kenil dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan wilayah Maluku. Di sisi lain, menjelang proklamasi RMS Soumokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Soumokil. Belanda dan Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, mempunyai kedekatan historis sejak dulu kala hingga saat ini. Tidak hanya sisa peninggalan zaman kolonial, masih banyak lagi pemain sepak bola blasteran Belanda Maluku, baik yang mendunia maupun yang sudah pensiun. Berdasar masa lalunya, banyak dari orang Maluku yang bergabung sebagai anggota tentara Hindia Belanda pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun pihak Belanda tidak mengakui dan tidak menginginkan pemerintahan sipil Hindia Belanda harus dipulihkan kembali. Namun apa yang terjadi? Banyak orang-orang dari Maluku menginginkan merdeka dan membentuk negara Republik Maluku Selatan, atau disingkat RMS, dan bersekutu dengan pihak Belanda. Kondisi tersebut membuat orang Maluku yang pro dengan Belanda mengajukan permohonan mengungsi ke negeri kincir angin tersebut karena merasa keselamatannya terancam pada saat itu. Pada bulan Februari tahun 1951, ribuan anggota tentara Kenil dari Maluku beserta keluarga mereka kemudian terbang ke Belanda demi keamanan dan karena tak ingin bergabung dengan pemerintahan Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Namun, banyak pula warga Maluku yang kemudian memilih kembali ke tanah air Indonesia. Banyak juga warga Maluku yang menetap di Belanda. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal keberadaan etnik Maluku di negara Belanda. Sebab dari faktor tersebut, tidak menjadi hal yang aneh jika banyak bayi yang lahir kemudian menjadi pesepak bola keturunan Maluku yang besar di Liga Belanda. Meski masih ada faktor-faktor lainnya. Berikut merupakan pemain-pemain yang memiliki darah Maluku Belanda, namun perlu digarisbawahi bahwa mereka belum terkonfirmasi apakah bagian dari RMS atau tidak. Ruud Gullit adalah pemain top Eropa, keturunan Indonesia pada era 90-an. Ayah Ruud Gullit, George Gullit, adalah seorang kelahiran Suriname yang masih memiliki keturunan Ambon, Maluku. Kecintaan keluarga Gullit pada dunia sepak bola berbuah manis. Ruud Gullit dikenal sebagai satu di antara pesepak bola terbaik Belanda dan tim AC Milan. Ruud Gullit pernah memperkuat Feyenoord Rotterdam
dan PSV Eindhoven. Akan tetapi, nama dia kian bersinar sebagai pemain top kala membela AC Milan di Italia, di mana dia membantu tim Rossoneri meraih titel Liga Italia Serie A pada musim 1987 sampai dengan 1988, kemudian tahun 1991 sampai dengan 1992, dan tahun 1992 hingga 1993. Di samping itu, Ruud Gullit juga berhasil meraih gelar Liga Champions 2 kali bersama AC Milan, tepatnya pada 1988 hingga 1989 dan 1989 hingga 1990. Puncak karirnya adalah saat dia meraih trofi Ballon d'Or pada musim 1997. Ruud Gullit pernah menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya Ambon, Maluku, pada tahun 2015. Kedatangan Ruud Gullit ke sana atas undangan wali kota Ambon kala itu, Richard Louwenassi. Selain itu, pesepak bola keturunan Indonesia yang pernah berjaya bersama timnas Belanda adalah Giovanni van Bronckhorst. Ayahnya yang bernama Victor van Bronckhorst adalah pria campuran Ambon, Maluku, dan Belanda. Sementara sosok sang ibu, Francien Sapulete, merupakan putri asli Pulau Saparua, Maluku. Saat berkunjung ke Indonesia, Giovanni van Bronckhorst berucap, "Selamat pagi semuanya. Aku bisa bahasa Indonesia sedikit," kata Giovanni ketika mengunjungi tanah leluhurnya pada Juni tahun 2011. Rekam jejak Gio. Nama panggilan akrabnya, begitu mentereng. Sebagai seorang pemain sepak bola, dia pernah membela sejumlah tim top Eropa, seperti Barcelona, Arsenal, dan Feyenoord. Pada gelaran Piala Dunia 2010, Gio bahkan didapuk sebagai kapten tim Belanda. Bersama tim berjulukan The Oranje tersebut, Giovanni van Bronckhorst mencatatkan 106 caps pertandingan dengan mencetak 6 gol. Giovanni van Bronckhorst memutuskan untuk pensiun sejak tahun 2010. Saat masih aktif bermain, dia dianggap sebagai satu di antara bek sayap kiri terbaik yang pernah dilahirkan timnas Belanda. The third player of Maluku Ambon descent is Nigel de Jong. His lineage comes from his mother, a Maluku Ambon woman. Meanwhile, de Jong's father is from Suriname. However, the 35-year-old midfielder admitted that he did not know his mother's regional language. De Jong was born in Amsterdam, Netherlands, on November 30, 1984. He became a mainstay in the clubs he had defended, starting from Ajax Amsterdam, Hamburg SV, Manchester City, AC Milan, to the Qatar club, Al Shahania. Nigel de Jong played for the Dutch national team for 11 years from 2004 to 2015. During that period, he appeared in 3 editions of the World Cup including 2006, 2010, and the 2014 World Cup. Pemain keempat, keturunan Ambon Maluku adalah Kevin Dix. Kevin Dix termasuk pemain keturunan Indonesia yang beruntung merasakan atmosfer Liga Champions Eropa. Kevin Dix berhasil tampil di turnamen elit antar klub Eropa ketika memperkuat Feyenoord pada musim 2017 hingga 2018. Kevin Dix pernah memperkuat timnas Belanda Under 19, namun dia ingin membela timnas Indonesia di level senior pada akhirnya. Kepada media, Kevin Dix pernah berucap dalam bahasa Belanda, "Ik wil zeker het Indonesische nationale team verdedigen. Maar ik kan er op dit moment niet te veel over nadenken. Bovendien is er geen officiële uitnodiging van PSSI geweest." Yang artinya, "Saya tentu ingin membela timnas Indonesia, tapi saya belum bisa terlalu memikirkannya saat ini. Apalagi belum ada undangan resmi dari PSSI." Kevin Dix mengungkapkan bahwa dia kerap menonton laga Liga 1 yang melibatkan pemain yang berasal Belanda seperti Melvin Platje, William Pluim, dan Mark Lok.
Atmosfer kompetisi Indonesia lumayan meriah. Saya menyaksikan antusiasme supporter sangat tinggi saat mendukung tim kesayangannya, ungkap Kevin Dix. Darah Indonesia Kevin Dix berasal dari ibunya. Kevin Dix berucap, "Mijn oma en grootvader komen uit de Molukken. De achternaam van mijn familie is Bakarbesi. Ik ben 2 keer op vakantie geweest naar Indonesië en heb Ambon bezocht. Mijn clubshirt hangt in een café op Ambon." Yang artinya, nenek dan kakek saya asli Maluku. Nama belakang keluarga saya adalah Bakarbesi. Saya sudah 2 kali berlibur ke Indonesia dan mengunjungi Ambon. Jersey klub saya dipajang pada sebuah kafe di Ambon. Sebagai keturunan darah Indonesia, Kevin Dix juga menyukai masakan khas Indonesia, seperti sate ayam dan nasi goreng. Kevin Dix berucap, "Ik eet dit eten vaak in mijn vrije tijd met mijn gezin. Tijdens wedstrijden moet ik me echter inhouden omdat het voedselmenu is samengesteld door de voedingdeskundige van de club." Yang artinya dalam bahasa Indonesia, "Saya sering menyantap makanan itu di sela-sela waktu senggang bersama keluarga. Tapi saat kompetisi, saya terpaksa menahan dulu karena menu makanan sudah diatur oleh ahli gizi klub." Pemain berikutnya yang memiliki darah keturunan Ambon Maluku adalah Stefano Lillipali. Pada kelompok umur, Stefano Lillipali adalah langganan timnas Belanda. Dia pernah bermain untuk level under 15 hingga under 18. Stefano Lillipali pada akhirnya mengambil jalan hidup yang berbeda. Gelandang Borneo FC itu lebih memilih membela timnas Indonesia, yaitu negara asal ayahnya, Ron Lillipali, yang memiliki darah Maluku. Melalui jalur naturalisasi, Lillipali resmi menjadi warga negara Indonesia, atau WNI, pada bulan Oktober tahun 2011. Pada saat itu, usia Stefano Lillipali baru menginjak 21 tahun. Dia juga masih berseragam FC Utrecht. Di Eredivisie Belanda, kompetisi kasta teratas di negeri kincir angin tersebut. Ketika itu, saya sedang di FC Utrecht. PSSI menghubungi saya untuk menawarkan membela timnas Indonesia. Sebenarnya saya belum mau berbicara tentang kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, kata Lillipali. Imbuh Lillipali saat wawancara. Kakek saya lahir di Indonesia. Ayah saya berasal dari Indonesia. Itu akan menjadi sebuah kesempatan untuk saya. Saya menyetujui tawaran itu karena ini akan menjadi sesuatu yang baru buat saya, imbuh Stefano Lillipali. Pada saat itu Stefano Lillipali bersikap realistis. Stefano sadar persaingan untuk dipanggil timnas Belanda sangat kompetitif. Saat ada kesempatan untuk membela timnas Indonesia, dia tidak berpikir panjang. Keyakinan Stefano Lillipali berbanding lurus dengan kualitas permainannya. Level Eredivisie masih terlampau tinggi untuk dia. Stefano hanya 2 tahun di FC Utrecht, dan kemudian pindah ke Almere City, yang berkompetisi di Eerste Divisie pada 2012. Stefano kembali mengungkapkan, "Di Belanda, sulit bersaing dengan pemain untuk bermain di timnas Belanda junior dan senior. Jika melihat rekan-rekan saya ketika bermain, sekarang mereka bermain di level tertinggi. Itulah alasan saya bermain untuk timnas Indonesia. Saya juga dapat mewakili tanah leluhur kakek dan ayah saya. Bagi saya, ini momen yang membanggakan. Sampai sekarang, saya tidak menyesal memilih timnas Indonesia karena saya menikmati dan bangga," tutur Lillipali. Meskipun sudah menyandang status warga negara Indonesia sejak tahun 2011, debutnya bersama timnas Indonesia baru datang pada 2 tahun berselang. Lillipali memberikan sumbangsih dengan 1 assist ketika mengalahkan Filipina 2-0 pada bulan Agustus tahun 2013. Pemain timnas Indonesia yang memiliki darah Maluku Belanda selanjutnya adalah Van Dijk. Sergio Van Dijk merupakan pemain Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Antonia Polnaya. Ibu Van Dijk berasal dari Ambon, Maluku, yang dinikahi pria Belanda bernama Roel Van Dijk. Sergio Van Dijk memiliki pengalaman bermain di 2 klub Australia,
Brisbane Roar dan juga Adelaide United. Kemudian Federasi Sepak Bola Indonesia melakukan proses untuk menjadi pemain naturalisasi. Proses naturalisasi Sergio Van Dijk cukup alot dan juga sulit. Aturan Indonesia yang tidak memperbolehkan warganya memiliki dua kewarganegaraan membuat Van Dijk perlu melepas kewarganegaraan Belanda. Dia pun tak bisa langsung memutuskan hal tersebut karena menurutnya sulit untuk bisa melepaskan kewarganegaraan tersebut karena istri dan keluarganya merupakan orang asli Belanda. Namun, pada akhirnya Van Dijk memutuskan untuk melepas kewarganegaraan Belanda itu dan bermain untuk timnas Indonesia. Persib Bandung menjadi pelabuhan Sergio Van Dijk pada 2013. Pada saat itu merupakan tahun pertama Van Dijk berseragam timnas Indonesia dan diharapkan bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia tahun 2014. Pertama kalinya Sergio Van Dijk dipanggil memperkuat timnas Indonesia adalah pada 4 Maret 2013 untuk tampil di kualifikasi Piala Asia 2015. Dia membuat debut pertama kalinya saat timnas Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi pada 23 Maret tahun 2013. Selama 2 tahun, Sergio Van Dijk mendapatkan kesempatan 6 kali penampilan bersama timnas Indonesia dengan mencetak 1 gol ke gawang Timor Leste di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan pada 11 November tahun 2014. Kemudian Sergio Van Dijk tak lagi mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia hingga saat ini. Sergio Van Dijk telah pensiun dan kembali ke Belanda. Selain 2 klub Australia, Sergio Van Dijk juga pernah 2 kali berseragam Persib Bandung pada 2013 hingga 2017. Pada musim pertamanya, Van Dijk mampu menjebloskan 21 gol untuk Persib Bandung. Hingga akhirnya Sergio Van Dijk kehilangan sentuhannya. Penyerang berkepala botak ini dilepas Persib pada tahun 2017. Tristan Goejjer, bintang muda milik Ajax Amsterdam, yang menegaskan dirinya bukan bagian dari Gerakan Republik Maluku Selatan, RMS. Pemain muda Ajax Amsterdam Tristan Goejjer menjadi perbincangan pecinta sepak bola Indonesia setelah mengunggah pernyataan bahwa dirinya bukanlah bagian dari Gerakan RMS. Pernyataan tersebut disampaikan Tristan melalui Instagram Story eksklusif miliknya. Dengan tegas, pemain berusia 19 tahun itu menyebutkan dirinya dan keluarganya bukan bagian dari gerakan separatis tersebut. Tristan mengatakan dalam bahasa Belanda, "Voor degenen die het nog steeds vragen, mijn familie en ik zijn geen RMS." Yang artinya, untuk orang-orang yang masih bertanya, saya dan keluarga saya bukanlah RMS. Tristan menyebutkan dirinya belum membuka peluang dinaturalisasi karena tak begitu paham dengan situasi di Maluku dan Indonesia. Situasi saya lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskannya. Saya belum tahu situasi Maluku dan Indonesia, kata Tristan kepada Yusa Nugraha pada wawancara YouTube. Karena sudah menegaskan dirinya bukanlah bagian RMS, banyak pecinta sepak bola Indonesia yang kemudian merasa bahwa Tristan bersedia membela timnas Garuda. Bertepatan dengan timnas Indonesia yang tengah membutuhkan banyak pemain top untuk bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tristan Goejjer merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang memiliki darah Maluku. Darah keturunan Indonesia yang dimilikinya sendiri didapat dari sang nenek. Tristan lahir di Blaricum pada tanggal 2 September tahun 2004. Karena lahir dan tumbuh di Belanda, dia meniti karir sepak bolanya di negara kincir angin tersebut. Klub sepak bola pertama Tristan adalah Forza Almere. Dia menimba ilmu di klub tersebut sejak usia 4 tahun hingga usianya menginjak 9 tahun. Kemudian, Tristan bergabung FC Almere dan berlanjut ke Akademi Almere City yang merupakan salah satu tim kasta teratas Liga Belanda. Talentanya yang epik di level akademi kemudian menarik minat Ajax Amsterdam, yang merekrutnya pada tahun 2016, atau saat usianya baru menginjak 12 tahun.
Sejak saat itu, Tristan pun berhasil menembus semua level kelompok umur Ajax Amsterdam, baik itu tim under 17, under 18, hingga under 21. Pada usia 17 tahun, Tristan sudah masuk dalam skuad Jong Ajax, yang berlaga di kasta kedua atau Eerste Divisie. Tercatat, dia bermain di Jong Ajax hingga musim 2023-2024. Karir bersama Jong Ajax itu, Tristan beberapa kali berhasil dipanggil ke tim utama dan dipercaya untuk debut bagi tim senior Ajax Amsterdam. Debut pertamanya terjadi di Liga Eropa 2023-2024. Saat itu, Tristan tampil selama 16 menit saat Ajax menghadapi AEK Athens di laga terakhir Grup B pada Desember 2023 yang lalu. Sejak debutnya itu, Tristan telah tampil sebanyak 13 kali bagi Ajax dengan mencetak 1 assist, yakni saat timnya takluk dengan skor 2-3 dari Heerenveen yang dibela Tom Haye. Talenta Tristan di usia muda ini bahkan membuatnya beberapa kali dipanggil ke timnas Belanda kelompok umur. Tercatat, ia telah bermain bagi tim under 16 dan tim under 18. Pemain yang bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah ini, tercatat telah tampil sebanyak 9 kali bagi timnas Belanda kelompok umur. Pemain-pemain keturunan Maluku sering kali berbicara tentang bagaimana nilai-nilai budaya mereka memengaruhi perjalanan karir mereka. Semangat kebersamaan, disiplin, dan rasa bangga terhadap identitas Maluku adalah elemen penting dalam keberhasilan mereka. Generasi muda pemain keturunan Maluku terus menunjukkan bakatnya, baik di Belanda maupun di Indonesia. Akademi-akademi sepak bola di Belanda seperti Ajax dan Feyenoord tetap menjadi tempat di mana bakat-bakat muda Maluku berkembang. Dengan semakin banyaknya pemain yang mengakui dan merayakan warisan Maluku mereka, masa depan sepak bola diaspora Maluku terlihat cerah. Footballers of South Maluku descent have made great contributions to the world of sports, especially in Europe. From Simon Tahamada to Giovanni van Bronckhorst, they are proof that talent and hard work can transcend cultural and geographical boundaries. The cultural heritage of Maluku will live on through a new generation of players who bring their passion and pride to the green field. The spirit of Maluku, the spirit of victory.